kabar horor. Selamat malam, Sobat Kahor yang berbahagia. Masih bersama Bang Fawa. Malam ini Bang Fawa akan menceritakan sebuah kisah seram dari tanah Sumatera yang berjudul Kisah Misteri Janur Kuning di Tanah Sumatera. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama. Mari kita ikuti kisahnya yang saya ceritakan dari sudut sang narasumbernya. Keluarga mamaku, sebutan untuk ibu, itu dari Medan. Kami dari suku Batak Marga Simalungun, lebih tepatnya Saragih. Horas Bang, itulah kebiasaan dari suku kami. Dan lebih tepatnya dari Kabupaten Bagau Batu, kecamatan atau desa yang disamarkan. Marga mamaku yaitu suku Batak yang terkenal akan lidah berbulu. Pada masa itu terkenal kekeramatannya. Sedangkan ayahku berasal dari salah satu kota di Jawa. Berasal dari kota kelahiran salah satu presiden kita. Awalnya kami bertempat tinggal di Medan. Kami mempunyai rumah sederhana ukuran 12 kali 10 meter. Rumah kami terbuat dari setengah kayu dan bawahnya itu tembok. Lantai plesteran semen biasa, beratapkan seng. Rumah yang sangat kami cintai saat itu. Sekarang tinggal sebagai kenangan terakhir kami sekeluarga. Rumah kami dulu bercat merah kombinasi biru yang menjadi kenangan masa kecilku yang penuh kebahagiaan. Kisah ini berawal dari keluarga kami ditawari tanah dari Jambi oleh kenalan ayahku. Masih ku ingat jelas, namanya dia adalah Pak Herman. Orangnya ini berumur 40 tahunan. Saat dia menawari keluarga kami di Medan tentang informasi tanah beserta rumah yang murah di Jambi. Diinformasikan, tanah itu seluas 50 hektar beserta rumahnya. Waktu itu kami ditawari dengan harga 200 juta. Berbekal informasi dari Pak Herman, waktu itu kami sekeluarga berminat untuk pindah ke Jambi karena rumah dan tanahnya tergolong murah saat itu. Pada akhirnya ayahku ini tertarik membeli tanah itu. Siang itu saat ditawari, ayah terlihat aneh karena langsung mengiyakan permintaan Pak Herman tanpa menawar terlebih dahulu harga tanah di Jambi sama sekali. Padahal waktu itu masih dirembukkan sama keluarga besar. Mamaku dari awal sudah curiga. Kok tiba-tiba langsung menerima tawaran tersebut? Padahal ayah sendiri belum mengecek dan melihat lokasi terlebih dahulu. Selang 2 minggu kemudian, Pak Herman datang lagi ke rumah untuk mengiyakan keluarga besar kami. Pada waktu Pak Herman datang dan memberi rayuan manis, ayah semakin yakin dan mantap. Di sini ayah juga malah ikut-ikutan meyakinkan keluarga yang lain. Setelah penawaran yang meyakinkan itu, ayah langsung pergi menawarkan kebun karet dan sawit beserta rumah kami untuk dijual kepada warga yang berduit dan kaya di lingkungan sekitar. Tidak perlu waktu lama, dalam waktu 1 bulan, semua aset keluarga kami itu terjual. Padahal waktu itu lagi enak-enaknya, karena harga karet dan sawit masih lumayan bagus. Apalagi ketambahan toko kelontong di rumah yang dikelola si mama. Tapi mamaku waktu awalnya ini menolak keras. Biasalah ciri khas orang Batak. Pada akhirnya mama tetap patuh dan menurut sama ayah, yang akhirnya menyetujui keputusan ayah. Sementara kami anak-anaknya 2 bersaudara laki-laki semua. Aku sebagai anak pertama, sebut saja namaku Deno. Aku saat itu masih duduk di bangku SMA kelas 2. Sedangkan adikku waktu itu masih duduk di bangku SMP kelas 2 juga. Adikku bernama Niko. Saat keputusan ayah sudah bulat untuk pindah, sekolahku dan adikku terpaksa harus berhenti di Medan karena harus ikut ayah dan mama ke Jambi.
Singkat cerita, sore itu kami berangkat dari Medan sekeluarga. Kami dari Medan bersama Pak Herman selaku petunjuk arah dan penjual kebun serta rumahnya itu. Kami ke Jambi membawa truk besar. Seingatku truk 135 PS. Truk itu membawa penuh muatan perabotan kami dari Medan. Aku bersama adikku dan Pak Herman duduk di bak kayu belakang, sedangkan mama dan ayah di depan bersama sopir. Saat aku dan adikku di belakang truk, kami memandang Pak Herman ini dengan seksama. Menurutku dan adik, tampangnya Pak Herman ini seram karena berambut hitam gondrong sebahu yang tak rapi sama sekali, berkulit hitam legam dan berotot. Dia selalu memakai jeans dan baju berkerah dengan berbagai aksesoris di tubuhnya. Istilahnya kayak preman waktu itu. Tapi aku diam dan bersikap dingin, biar tak terlihat takut. Karena sebagai keturunan Batak, kami selalu diajarkan berani dan tegas. Saat kepindahan kami waktunya musim penghujan. Jalan yang kami lalui jelaslah berat. Saat malam harinya kami berada di jalan yang lembek. Truk yang kami tumpangi tiba-tiba berhenti. Hanya suara deru knalpot truk yang keluar. Sementara rodanya tetap memutar di atas tanah merah yang lengket. "Ayo turun semua, bantu dorong," teriak Pak sopir yang sudah berdiri di samping truk. "Iya Pak," jawab kami yang di belakang. Semua penumpang truk turun kecuali Mama. Sedangkan Pak sopir kembali ke kabin truk untuk menahkodai kendaraannya sembari melihat kondisi ban truknya keluar dari jebakan tanah liat merah. Kami semua membantu mendorong truk dan memberi kayu dan batu pada ban sebagai pijakan, agar ban truk terbebas dari tanah liat yang lengket. Tapi usaha kami sia-sia. Malam itu kita hanya bisa duduk-duduk menunggu kendaraan lain lewat. Sekian lama kendaraan ini terjebak dalam tanah merah yang mencengkram. Akhirnya solusi terakhir truk yang kami naiki harus ditarik oleh truk lain. Sekian lama kami menunggu. Akhirnya ada pengendara lain yang lewat dan peduli untuk membantu kami. Pada akhirnya kami bisa meneruskan perjalanan kembali. Memang jalanan tanah merah malam itu sangat lengket dan sangat mengganggu. Perjalanan kami tempuh selama 2 hari. Perjalanan yang panjang dan sangat melelahkan. Kejadian seperti tadi sekitar 6 kali. Sampai yang terakhir ban truk yang kami naiki termakan semua oleh ganasnya medan jalanan. Setiap kali truk terjebak oleh ganasnya jalan, waktu itu aku berangan-angan. Apakah ini sebagai tanda awal yang buruk bagi keluarga kami? Tapi setelah truk bisa jalan lagi, angan-anganku itu hilang dengan sendirinya. Akhirnya setelah 2 hari kami tiba di Jambi. Waktu itu sudah malam, kira-kira jam 10-an. Aku membayangkan dari Medan, rumah baru yang akan kami tinggali adalah di kota. Ternyata dugaanku salah. Kenyataan yang kudapati adalah sebuah pelosok desa yang berada di lembah lereng pegunungan. Jelas desa ini sangat jauh dari pusat kota. Kami di daerah Jambi, tepatnya di sebuah kabupaten kecamatan desa yang disamarkan. Malam hari kami memasuki rumah dengan halaman yang sangat luas, sekitar 20 meter jarak antara rumah dan jalan depan rumah. Di tengahnya ada rumah berukuran 9 kali 12 meter. Rumah itu tampak dari jauh hanya ada satu lampu kecil putih, kira-kira 5 watt di terasnya. Terlihat rumahku ini samar-samar bercat hijau dari kejauhan karena penerangan yang minim. Karena hanya lampu itulah satu-satunya penerangan di rumah kala itu. Beruntunglah, rumah kami yang baru ini sudah berdinding tembok beratap genteng. Rumah baru kini posisinya berada di lembah yang di kanan dan belakangnya terdapat bekas tambak ikan yang sangat luas. Untuk di samping kiri rumahku hanya ada satu rumah, tapi jaraknya lumayan jauh, kira-kira sekitar 500 meteran, baru setelah itu lereng gunung. Tetanggaku yang terakhir dan terdekat berada tepat depan rumah di seberang jalan. Kira-kira 8 meteran panjang jalan depan rumahku ini baru rumah tetangga. Malam pertama di sini cukup dingin.
Semoga tidak seperti nasibku yang menjadi dingin di lingkungan baru ini. Den, kamu bantuin masukin barang ya, perintah ayah saat masih berdiri di samping truk. Iya, jawabku. Aku juga ikut bantuinnya, sahut adikku Nino. Ya nggak apa-apa, asal jangan yang berat-berat, jawab ayah dengan senyum serta rasa sayang kepada adikku. Malam itu kami semua berenam dibantu Pak Sopir menurunkan semua perabot yang kami bawa dari Medan. Kami menurunkan di halaman rumah dulu sebelum membawanya masuk ke rumah, biar enak menatanya. Itulah pendapat ayah malam itu. Pak Sopir dan Pak Herman yang menurunkan dari atas truk, sedangkan kami bertiga dengan ayah bergantian membawa barang-barang kami masuk ke rumah. Untuk perabot yang berat seperti almari, dipan dan sejenisnya menunggu Pak Sopir dan Pak Herman selesai menurunkan dari atas truk. Baru setelah mereka selesai, kami bersama-sama memindahkan barang-barang yang berat itu ke dalam rumah. Kegiatan bongkar muatan itu sampai jam 1 malam baru selesai. Saat selesai kegiatan memasukkan barang, aku baru tahu bahwa rumahku ini mempunyai 3 kamar tidur, 1 kamar mandi dan 1 ruang dapur. Sedangkan dari depan mulai teras, ruang tamu dan ruang tengah untuk bersantai. Untuk lantai hanya plesteran semen biasa. Aku rasa rumah yang cukup bagus menurutku malam itu. Waktu bongkar muatan dari truk, 2 rumah terdekat atau tetangga tak ada yang datang membantu atau menegur kami. Kami sekeluarga waktu itu maklum karena waktu sudah malam. 2 rumah tetangga terdekat itu pun sudah terlihat tertutup rapat dan terlihat gelap rumah mereka. Setelah itu kami semua istirahat di rumah baruku, termasuk Pak Sopir dan Pak Herman. Kami berlima tidur di ruang tamu beralaskan karpet yang tipis warna biru, berjajar seperti pindang dalam wadahnya. Tak lupa selimut loreng hitam putih berada di tubuhku dan adikku. Sedangkan ayah, Pak Herman dan Pak Sopir berselimutkan sarung. Untuk mamaku tidur di kamar sendirian, beralaskan kasur busa tipis berwarna coklat tua, berselimut kambal hijau tebal. Suasana semakin larut, semakin dingin pula di rumahku, serta kabut mulai menutupi lereng pegunungan sampai ke rumahku. Singkat cerita, pagi pun tiba. Suara burung liar yang saling bersahutan. Di pagi hari, banyak kicauan burung liar yang sangat nyaring dan merdu di sekitar rumah baruku. Suasana di sana waktu pagi sangat dingin karena berada di lereng gunung. Kabut dan embun menemani di pagi itu. Tak lupa embun-embun itu menancapkan dirinya pada ujung rumput di halaman rumahku. Di rumah baru ini, hawanya benar-benar menandakan area pegunungan yang masih asri dan alami. Hari itu, kami semua mulai aktivitas pada jam 6 pagi. Sedang mamaku sudah bangun entah mulai jam berapa. Aku sendiri tak tahu. Mama kelihatannya bangun duluan untuk menyiapkan sarapan seadanya untuk pagi itu. Padahal Mama juga sudah 2 hari dengan kami kurang istirahat. Karena sudah jadi kebiasaannya juga, mamaku selalu rajin dan tepat waktu untuk semua kegiatan rutinnya. Di pagi itu, aku sendiri masih merasa capek dan lelah, sedang adikku masih tidur. Memang sengaja pagi itu aku tak membangunkannya, karena kasihan. Begitu pula mama dan ayah yang tak tega melihat adik yang masih tidur sangat lelap di pagi yang dingin. Aku yang sudah bangun bergegas membantu mama menyiapkan makanan di dapur baru. Meskipun aku cowok, aku tak segan ikut membantu masak dan belajar masak dari mamaku. Setelah beberapa saat, semua hidangan sudah tersedia di ruang tamu. Dek, bangun dek, ayo sarapan dulu dek, ucapku dengan tangannya yang ku goyang-goyangkan. Iya bang, jawabnya pelan yang menandakan kelelahannya di pagi itu. Serta dengan pelan ia berjalan menuju ke kamar mandi. Sekitar jam 8 pagi, kami semua sarapan bersama. Setelah itu ayah membayar ongkos truk dari Medan ke Jambi kepada Pak Sopir. Tak begitu lama setelah menghitung uangnya, Pak Sopir langsung pamit pulang ke Medan tanpa membawa muatan lagi. Sementara itu mama masuk ke rumah mengambil HP dan kembali di teras rumah untuk telepon kakek di Medan untuk memberi kabar. Assalamualaikum. Halo ya, kata mama.
Waalaikumsalam. Iya, Nang Boru. Nang Boru adalah nama panggilan kesayangan kepada anak perempuannya. Bah, gimana kabarnya? Sudah sampai belum? Tanya si kakek. Sudah ya, tadi malam jam 10, jawab si mama. Gimana cucu-cucuku? Sehat semua kan? Tanya si kakek. Iya, syukur kami semua sampai di sini selamat dan sehat semua, jawab si mama. Oh, ya sudah kalau begitu. Hati-hati di situ ya, pesan si kakek. Iya, jawab si mama. Kalau ada apa-apa, hubungi ayah ya, pinta si kakek lagi. Iya ya, tenang saja, jawab si mama. Sudah dulu ya, Nang Boru mau beres-beres rumah dulu. Ini karena baru nyampe rumah baru tadi malam, kata si mama. Oh ya sudah. Setelah melepas kepergian truk pagi itu dan selesai mama menelpon kakek, kami berkumpul di teras rumah bersama Pak Herman. Dengan kami ada sekeluarga di pagi itu. Kami masih duduk-duduk bersantai, sedangkan Pak Herman dan ayah duduk berhadapan dengan menikmati teh panas dan rokok filternya. Tapi hanya Pak Herman yang merokok, karena ayah dari dulu tidak pernah merokok. Pak Wijaya, hampir ini mari ikut saya untuk melihat kebun yang sudah Bapak beli, sekalian melihat batas patoknya, pinta Pak Herman disertai tangannya yang memainkan punting rokok yang sudah dibakar. Iya Pak, ya ayo, sekalian sama istri saya biar ikut, jawab ayahku. Waktu itu aku masih di teras duduk berdua bersama adikku mendengarkan mereka berbicara. Aku di situ hanya mengamati pemandangan sekitar yang baru pertama kali aku lihat, karena di sini sangat berbeda dengan tempat asalku. Setelah itu ayah mengambil motor yang sudah kami bawa dari Medan. Ayah memantasi motor besutan Jepang yang sudah kami bawa itu. Deno, Mama tinggal lihat kebun dulu ya sama Pak Herman, pamit mamaku sambil berjalan menuju motor ayah. Iya Mak, tapi jangan lama-lama Mak. Deno takut kalau ditinggal lama-lama di sini, jawabku yang sedang duduk dengan adikku. Iya, cepetan balik Mak, sahut adikku. Iya Bang, adek, Mama cuma sebentar. Lagian Mama juga belum beres-beres perabotan, jelas Mama sambil naik di jok motor belakang ayah. Suara motor Pak Herman yang berisik sedang memainkannya suaranya naik turun. Setelah itu Pak Herman bersama motor tanpa mereknya pergi dengan Mama dan ayahku. Dia mengajak keliling melihat dan memastikan batas tanah yang baru dibeli oleh keluarga kami. Aku hanya berdua di rumah dengan Niko sampai sore, setengah menggerutu dan jengkel. Sekian lama aku di rumah bersama adikku, menunggu kedua orang tua yang harap-harap cemas, karena bilangnya sebentar ternyata sore baru datang. Sampai saat jam menunjukkan jam 4 sore, suara raungan keras motor Pak Herman dan motor ayah mulai terdengar. Suara motor ayah dan Pak Herman yang datang mendekat ke rumah. Sore itu kami langsung keluar dari rumah. Sebelumnya, aku dan adikku hanya tiduran di dalam rumah. Saat aku berdiri di teras, aku lihat Mama sudah berjalan menuju rumah. Mak, kok lama sekali sih Mak? Katanya sebentar, tanyaku jengkel. Iya, sabar Bang, namanya lihat tapal batas. Kan harus jalan dari ujung ke ujung kebun, jawab mamaku dengan tegas. Paling Mama sama ayah jalan-jalan mampir ke rumah Pak Herman ya, tanyaku lagi yang tak percaya pada Mama. Aduh Bang, tadi Mama sebenarnya ingin ke rumah Pak Herman, tapi Pak Herman hanya menunjukkan letak lokasi rumahnya tanpa memberitahukan rumahnya yang ditinggali sekarang, jelas si Mama. Masa sih Mak? Jawabku yang masih di teras. Iya Bang, ya tapi biar saja. Lagian sertifikat sudah dibawa ayah tuh, jawab Mama dengan menunjuk ayah dan Pak Herman yang masih ngobrol di halaman. Keterangan yang janggal menurut mamaku sore itu dan aku sendiri beranggapan yang sama dengan Mama. Karena hanya menunjukkan lokasi rumah tanpa pernah diajak ke rumahnya dan diperkenalkan kepada keluarga atau ahli waris tanah tersebut. Tapi ayah di sini juga tak mau mempedulikannya akan hal ini. Ayah masih sangat percaya dengan Pak Herman waktu itu. Singkat cerita, sore itu, setelah kesepakatan pergi ke notaris hari esok, Pak Herman langsung pulang. Ayah dan Mama akhirnya ikut aktivitas beres-beres dengan kami sampai malam. Ya, mulai menata kursi-kursi, dipan, perabot dapur, dan lain-lain. Setelah itu kami istirahat di kamar masing-masing. Pagi harinya, sesuai rencana ayah dan Pak Herman, mereka berdua pergi naik motor ayah menuju ke notaris. Sedang aku dan adikku di rumah. Saat itu aku penasaran karena lingkungan baru.
kami berdua memutuskan berkeliling rumah baru yang terpencil ini. Ada beberapa pohon besar di samping kanan dan kiri rumah ini, dan di belakang rumah ada pohon mangga yang sangat besar. Pohon yang besar itu ranting dan cabangnya sampai merambat di atas dapur kami. Di belakang rumah ada bekas tambak yang sangat luas. Setelah itu terlihat hamparan kebun karet. Setelah puas jalan-jalan bersama adikku, kami kembali ke rumah. Waktu kami kembali sudah sore dan kulihat ayah sudah sampai di rumah. Sore itu kami semuanya berkumpul di ruang tamu. "Bang, besok sama adik bantuin ayah ke kebun dulu ya," pinta si ayah. "Iya ya," jawabku. "Untuk daftar sekolahnya abang sama adik minggu depan," kata si mama yang sedang duduk di kursi. "Iya mak," jawab si adik. "Tapi kita ke bengkel dulu bang, ganti ban motor, dan motor kita semua diganti," kata si ayah. "Lah emang kenapa ya? Ban motor kita kan masih bagus," jawabku. "Di sini jalannya ekstrim bang. Kemarin motor ayah sempat gak bisa jalan," terang si ayah. "Oh begitu ya. Memang mau diganti ban apa ya?" "Itu ganti ban cangkul, kayak punya orang-orang sini. Tapi kita juga harus bawa rantai juga bang. Soalnya kalau medan benar-benar berat harus pakai rantai dililit ke bannya," jelas si ayah. "Oh siap ya," jawab adikku Niko. Setelah obrolan itu kami pun istirahat. Tapi kami makan malam dulu seadanya, karena waktu itu mama belum sempat ke pasar. Pagi hari aku dan Niko pergi ke bengkel dulu untuk mengganti kedua motor kami dengan ban cangkul dan membeli rantai sekalian. Setelah itu kami kembali pulang dan kulihat ayah dan mama sudah siap pergi ke kebun. Di teras ada dua orang yang disuruh ayah untuk membantu memotong pohon-pohon besar di kebun baru. Kami mulai perjalanan dari rumah menuju kebun, kira-kira 1 jam waktu yang kami tempuh. Saat pertama kali sampai, terlihat tanah di kebun memang sangat subur. Karena saat itu semua tumbuhan hijau dan rimbun. Setelah itu motor kami parkir di pinggir pembatas kebun milik ayah. Pagi itu kami awali dengan mulai membersihkan semak-semak di pinggir dengan sabit. Suara raungan gergaji mesin yang mulai memotong semak belukar dan pohon kecil di kebun saling berbunyi meraung-raung. Dua orang suruhan ayah mulai memotong semak belukar dan pohon-pohon itu. Waktu itu aku dan adikku diajak ayah keliling dulu, memperlihatkan batas kebun karet dan kebun yang sedang dibersihkan karena akan dipakai untuk menanam sayur-sayuran. Kebun karet ayah ternyata luasnya 25 hektar. Sedangkan yang dibabat sekarang 25 hektar juga. Dua kebun ini memang bersebelahan. Di areal kebun karet ada gubuk lumayan besar, tempat untuk istirahat di kala siang hari. Saat itu kami sudah selesai melihat tapal batas kebun. Kami berjalan menuju tempat mama dan dua orang suruhan ayah yang sedang membersihkan semak belukar. Brah! Suara beberapa orang berlari ke arah kami. "Ada apa?" kata ayah yang sedang penasaran. Itu ya, ada ular ya, ada ular," jawab mama terbata-bata. "Ularnya di mana?" tanya ayah lagi. Itu pak, di tengah, di semak-semak yang tinggi," jawab orang suruhan ayah. "Sebaiknya siang ini kita akhiri saja ya. Ayo kita pulang dulu," pinta si mama. Saat itu kepalaku yang fokus memandang mama karena penjelasannya. Pelan-pelan kepalaku tegak berdiri memandang ke arah lokasi ular tersebut berada. "Ayo mak, lari mak, cepat mak, ayo mak, ayo ya," kataku cepat. Kulihat dari jauh ular besar sedang berjalan meliuk-liuk ke arah kami. Ular itu membelah rimbunan semak dengan santai, sedang kepala hitamnya mendongak ke depan dan tetap terlihat di atas semak. Memang ular itu sangat besar, tidak lazim seperti pada umumnya. "Cepat pak, cepat, ayo, kata orang suruhan ayah. Kami semua siang itu berlari menuju motor yang diparkir di tapal batas kebun kami. Kekecewaan kami semua siang itu belum kerja sampai sore, tapi harus terpaksa untuk pulang. Itu juga demi keselamatan kami semua. "Ayo pak, cepat," kata mamaku yang mulai panik memegangi motor. Kami naik motor dengan cepat. Tiga motor itu saling adu balap di jalan yang licin. Selama di perjalanan, kami hanya diam dengan teriakan motor kami yang saling bersahutan. Aku dan Niko hanya melihat ketakutan dua orang suruhan ayah. Sampai
Akhirnya kami pun ikut takut karena melihat ekspresi wajah mereka berdua. Sesampainya di rumah, kami semua duduk di teras dan masih memakai baju yang kotor serta penuh keringat. Sedang kedua orang suruhan ayah langsung pulang. Mereka berjanji bahwa besok pagi ikut kembali ke kebun kami dengan membawa 6 orang lagi biar pekerjaan pembersihan kebun cepat selesai. "Tadinya ularnya besar ya," kata Mama. "Sebesar apa sih, Ma? Kok sampai takutnya begitu? Kok gak seperti biasanya, Mak?" tanya ayah yang tak tahu ular tersebut. "Pokoknya besar ya, tidak umum. Belum pernah juga Mama lihat ular sebesar itu," jawab Mama dengan menghela nafas. "Iya ya, Deno sempat lihat ularnya bergerak menuju kita waktu kita berhenti ketemu Mama," sahutku. "Tenang, Mak, tenang," sahut ayah yang masih berada di sampingnya. "Ular hitam itu tadi kayak mau makan Mama dan kedua abang tadi saat memotong pohon di tengah semak," jelas si Mama. "Hati-hati Bang, kalau di semak yang tinggi tadi, ularnya hitam sebesar gardu listrik. Ularnya tadi kayak marah. Kepala ularnya berdiri seperti ular kobra, tapi telinganya kayak kelelawar. Hi," jelas Mama lagi serta bulu kudunya yang berdiri. Oh iya Mak," jawabku yang ikut takut. "Tapi besok kita harus kembali Bang, karena kebun itu sumber mata pencarian kita," jelas si ayah. "Tapi ya," jawab adikku Niko. "Udah gak apa-apa, besok paling ularnya sudah gak ada lagi," jelas si ayah. "Ya semoga saja ya," jawab mamaku yang masih kencang nafasnya. Setelah kejadian siang itu, kami semua akhiri di rumah saja tanpa ada kegiatan, karena masih melihat Mama, Niko dan aku yang takut. Kemudian, singkat cerita, lanjut di pagi harinya. Seperti biasa kami sudah bersiap ke kebun lagi. Seolah tidak ada kejadian apapun seperti kemarin. Sebenarnya pagi itu aku dan adikku yang masih takut akan kejadian kemarin. Akhirnya kami putuskan ikut menemani ayah sama Mama, tapi untuk memancing di sungai saja. Karena waktu itu sudah banyak orang juga yang membantu di kebun. Kami memancing di sebelah kebun ayah, tapi jaraknya jauh dari mereka yang sedang membabat semak belukar di kebun baru. Kulihat dari jauh mereka membakar semak yang tinggi, yang katanya kemarin ada ular hitam besar. Waktu aku dan adikku di sungai, kulihat sungai itu terlihat jernih dan mengalir dengan tenang. Banyak ikan yang berlalu lalang, melawan dan mengikuti arus tenang. Kami memilih lokasi untuk mancingnya berbeda-beda. "Bang, di sini saja mancingnya Bang," teriak adikku. "Di mana Nik?" jawabku yang jauh di seberang sungai. "Di sini Bang," teriak adikku yang menunjukkan keberadaannya. Pagi itu aku berjalan menuju lokasi Niko yang memancing. Niko berada di bawah pohon besar tanpa daun, tapi kulihat pohon itu masih hidup. Aku sendiri tak tahu apa nama pohon itu. Setelah sempat kulihat, dia sudah mendapatkan banyak ikan. Senang rasanya baru sebentar ia melempar kail, Niko langsung menarik joran pancing. "Wah, banyak kali Nik ikannya ya," tanyaku yang menghampirinya. "Iya Bang, ayo masukkan pancing abang," ajak si Niko. Pagi itu aku putuskan mancing di tempat Niko, di bawah pohon besar ini. Benar kata adikku, dalam waktu yang singkat aku banyak mendapatkan ikan. Kami memancing duduk berdua, sedang ikan tangkapan kami dikumpulkan dalam satu ikat tali akar. Suasananya sangat nyaman di pagi itu. Suara dari pohon di atas kami. "Suara apa itu Nik?" tanyaku sambil mendongak ke atas. Memang saat itu aku melihat dari bawah pohon. Tidak ada apapun dari atas, hanya hembusan angin yang pelan. "Jangan takut Bang, suara pohon kena angin," jawab Niko yang sedang mengambil ikan dari kailnya. "Beneran kamu Nik?" tanyaku lagi. "Iya Bang, dari tadi suaranya kayak gitu kok," tegas si Niko. Pohon besar itu tumbang tepat di depan kami. Kami lihat ada banyak pocong yang jatuh ke sungai. Mereka berasal dari pohon besar di atas kami. Pocong ini bermuka hitam dan penuh rembesan darah di wajahnya. Nampak kain kafannya lusuh. Mereka berjatuhan mengikuti robohnya pohon besar saat pagi itu. Sebagian jatuh masuk ke sungai, sebagian ke tanah. Wah, suara pocong yang jatuh ke dalam air dan tanah. Setan!"
Nik, ayo lari Nik, teriakku. Oh iya bang, jawab Niko yang diam mematung dan kaget. Aku langsung memegang tangan Niko, menyeretnya untuk berlari menjauh dari sungai tadi. Di saat yang sama, joran pancing kami lempar ke muka pocong-pocong sialan itu. Gila benar daerah ini. Masih pagi, setan-setan pada kumpul reunian. Waktu itu aku masih berlari ketakutan mencari ayah dan mama. Aku berlari sambil berteriak mencari keberadaan mereka. Ayah, mama, teriakku sambil berlari. Krasa. Suara tubuh kami yang membelah rimbunnya kebun belum dibersihkan. Oi, jawabnya dari kejauhan. Dari jauh kelihatan ayah yang sedang membersihkan semak dengan mama. Mereka dengan santai mengumpulkan semak-semak itu untuk dibakar. Suara nafasku dan Niko sudah ngos-ngosan berlari menuju tempat ayah dan mama. Ada apa bang? Tanya si ayah. Di sana ada pocong banyak ya. Jawabku yang masih ketakutan. Iya ya, jawab Niko sambil menunjuk lokasi pocong yang pada jatuh dari pohon. Makanya bantuin mama sama ayah, jangan main mulu, sahut si mama. Iya mak, maaf mak, jawabku takut dan sedih pagi itu. Aku beranggapan saat berangkat tadi terhindar dari ular kemarin yang mengejar kami. Tahunya malah pocong yang datang. Di pagi hari pula, pocong yang tak tahu waktu, pagi-pagi sudah menakuti kami. Mak, aku sama Niko pulang dulu ya mak, pintaku yang masih takut. Ya udah bang, tapi abang sama adik beres-beres rumah ya, kalau nyampe di rumah, perintah si mama. Ya mak, jawab kami berdua. Pagi itu pun aku dan Niko langsung pulang ke rumah, daripada di kebun. 2 hari baru di tempat ini sungguh pengalaman yang sangat mengerikan bagi kami. Mau bantu mama di kebun, banyak setannya. Tidak bantu, juga itu adalah sumber penghidupan keluarga kami, pikir kami berdua. Sesampainya di rumah, kami berdua langsung bersih-bersih sesuai pesan mama. Mumpung masih pagi waktu itu, saat aku dan Niko mulai membersihkan rumput liar di belakang rumah. Di tengah, aku sedang mengumpulkan ranting. Nik, bau apa ini Nik? Tanyaku saat mengumpulkan ranting kering. Iya bang, kayak bau amis darah ya bang, jawab Niko sembari hidungnya melahap bau amis tanpa rasa curiga. Tapi dari mana ya bang sumbernya? Tanya si Niko. Kayaknya iya Nik, jawabku meyakinkan. Iya bang beneran nih, jawab Niko. Aku berdiri mencoba mencari sumber bau ini. Berjalan menuju dekat bekas tambak. Tapi kok hilangnya baunya Nik? Kataku dari jauh. Masa bang? Jawabnya. Coba cium kalau gak percaya, perintahku. Oh iya bang, sudah tidak ada lagi, jawabnya. Ayo Nik, kita cepat selesaikan pekerjaan ini Nik, perintahku sambil mengumpulkan ranting kering dengan cepat. Setelah itu kami membakar dahan, rumput, dan ranting di belakang rumah. Waktu berjalan dengan cepat. Malam pun datang. Kami sekeluarga berkumpul di ruang tengah. Ayah yang terlihat payah, begitupun mamaku. Wajah lelah nampak dari kedua orang tuaku. Mereka duduk di kursi panjang, sedang aku dan Niko duduk di kursi kayu sendiri-sendiri. Suasana malam itu hening sekali. Hanya suara-suara hewan hutan yang saling berebut suara di kala malam. Bang, kamu cium bau busuk tidak? Kata mamaku yang memulai pembicaraan di ruang tamu. Bau busuk apaan mak? Jawabku. Iya bang, kamu cium tidak? Sahut si ayah. Malam itu aku langsung menghirup udara di ruang tamu dalam-dalam. Pelan-pelan kurasakan. Dan benar kata ayah sama mamaku tentang bau ini. Iya mak, benar. Bau busuk apa ini ya mak? Tanyaku. Bau busuk sekali, timpal si Niko. Semakin lama aroma busuk itu semakin terasa menyengat. Aku berjalan pelan-pelan untuk mencari sumbernya. Tapi anehnya, lama-kelamaan bau ini hilang dengan sendirinya. Mak, baunya kok udah nggak ada ya mak? Kataku masih berdiri mencari sumber bau itu. Iya bang, baunya kok sudah nggak ada ya? Oh, mungkin itu bau dari bekas tambak belakang rumah, tegas ayahku. Sudah, gak usah dicari lagi bang, kita bahas yang lain, perintah si ayah. Sehabis aku mencari bau yang aneh ini, kami mengalihkan topik pembicaraan tentang sekolahku dan Niko. Memang untuk urusan pendidikan, mama paling getol dan disiplin. Ya udah bang, besok pagi kau siap-siap didaftarin sekolah sama ayahmu, kata si mama.
Niko kapan, Ma? Sahut si Niko. Niko Selasa saja ya, gantian sama abang kau, jawab si ayah. Singkat cerita, hari Senin kemudian aku diantar ayah ke sekolah baruku. Aku didaftarkan di sebuah sekolah SMA yang jarak dari rumah sekitar 1 jam. Suasana baru dan menyenangkan pagi itu. Setelah selesai urusan administrasi, aku langsung masuk kelas dan berkenalan dengan teman-teman baru. Di sini aku langsung jadi pusat perhatian. Memang fisikku kala itu mendukung. Yang namanya Deno berciri tinggi 172 cm dengan rambut setengah ikal. Hidung mancung, berkulit kuning keputihan, berbibir merah muda dan bermata belok. Lalu hari Selasa ayah mendaftarkan adikku ke sekolah SMP. Walau satu arah dari rumah, tapi jarak antara sekolahku dan adik sekitar 30 menit. Hari Rabunya, kami sudah berangkat sekolah berdua dengan Niko, dengan motor bebek yang sudah siap di teras rumah. Waktu itu, kebetulan aku melihat tetangga depan rumah yang memakai beat yang sama denganku. Perlahan ku amati, ternyata dia satu sekolah denganku. Sejujurnya, selama seminggu di rumah, aku tak tahu bahwa tetangga satu-satunya depan rumah ada anak laki-laki yang seumuran denganku. Aku pun sebagai warga baru berjalan mendekat untuk berkenalan. Sedikit basa-basi, ternyata namanya Angga. Dia adalah satu sekolah denganku. Setelah itu Angga menaiki motornya untuk memanasi kendaraan di pagi itu. Rong, 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 rong. Suara motor Angga yang keras. Ayo berangkat, pintanya sambil memainkan tarikan gas motornya. Oh ya, ayo, jawabku dengan berjalan kembali menuju motor depan rumahku. Akhirnya kami naik motor untuk berangkat sekolah. Tapi aku mengantarkan adikku dulu ke sekolahannya dengan Angga. Setelah itu aku baru berangkat menuju sekolahku. Setelah sampai di sekolah kami berjalan dari tempat parkir sekolah untuk segera masuk ke kelas masing-masing. Hei Wak, Anda makan? Tanya si Angga. Maksudnya? Jawabku masih bingung akan bahasanya. Kamu sudah makan? Tanya si Angga lagi. Oh, sudah nggak? Jawabku. Oh ya sudah, kalau gitu nanti ayo pulang sama saya ya, pinta Angga kepadaku. Oke nggak? Jawabku singkat tapi agak canggung. Hari itu pun selesai sekolah, kami pulang bersama dengan Angga sebagai tetangga dan teman baruku di sekolah maupun di rumah. Hal yang membuatku aneh saat pulang, kulihat rumah Angga ramai oleh orang-orang yang berwajah sangar. Aku sendiri sebagai warga baru enggan untuk bertanya sore itu. Selanjutnya, sore itu aku diajak Angga ke lapangan untuk bermain sepak bola dan sekaligus diperkenalkan sama teman-teman yang lain. Kami bermain sepak bola di lapangan berjarak lumayan jauh karena harus melewati satu bukit. Tapi agak bisa cepat kalau kami melewati jalan pintas yang di tengah cekungannya itu. Sehabis bermain bola, aku kaget dan takjub karena di sebelah lapangan bola sekitar 200 meter ada sungai yang sangat indah. Sungai itu sangat jernih sehingga dasar sungai terlihat sangat jelas. Ternyata kebiasaan anak-anak di sana sehabis main bola, mereka mandi di sungai dan mencari ikan. Anak-anak di daerah ini kalau berenang dan cari ikan memang jago, seperti menangkap ikan dengan tangan kosong di air yang jernih. Kegiatan itu menjadi rutinitas sehabis main sepak bola. Sebelum maghrib, aku dan adikku pulang dan harus sudah di rumah karena peraturan dari keluarga kami sejak kami kecil. Waktu itu kami sehabis maghrib ikut mengaji di surau yang kami lewati sehabis bermain bola tadi. Jadi kegiatanku sehabis maghrib berangkat jalan kaki ke atas gunung. Sampai di surau kira-kira 1 jam perjalanan. Sesampainya di sana, ternyata yang kelihatannya dari jauh surau itu kecil dan terbuat dari kayu yang lapuk. Setelah kami masuk ke dalam, tempatnya terlihat kokoh dan terdapat ukiran ornamen di beberapa ruas tiang penyangga di daerah ini. Surau kayu ini penerangannya sangat minim. Hanya 1 lampu minyak tanah, itu pun ditaruh di depan meja ustadz. Kami diajar mengaji oleh ustadz lulusan pesantren yang berasal dari Jawa. Murid yang belajar saat itu juga lumayan banyak, sekitar 25 orang. Ketika jam 8 malam, kami pulang jalan kaki. Kami melewati tengah lembah dengan jalan setapak tanah yang sangat gelap. Apalagi kalau habis hujan, sering kami jatuh terpeleset. Saat di perjalanan,
Suara-suara aneh selain hewan ikut mengiringi kami. Padahal jalanan ini akan menjadi langganan kami ke depan. Saat pulang mengaji, adikku menggandeng erat tanganku karena rasa takutnya. Padahal aku sendiri juga takut waktu itu. Dengan berjalannya waktu, 4 bulan ku lalui tanpa terasa. Selama itu, di sekolah baru nilaiku cukup bagus karena selalu menempati posisi di nomor 1 dalam satu kelas. Baik ulangan harian maupun ujian tengah semester. Itu pun karena didikan mamaku yang keras dan tegas. Dalam waktu 4 bulan aku mempunyai seorang pacar. Namanya Intan. Meski kala itu banyak juga cewek-cewek yang luluh padaku. Tapi kuniatkan hatiku dulu ke dia karena sudah mantap kepada Intan. Selain Intan anaknya cantik, dia juga adalah anak seorang pengusaha kaya raya di daerahku. Semenjak ia jadi pacarku, dia kerap berkunjung ke rumahku yang biasa di lembah. Dan dia kenal juga semua keluargaku di rumah. Biasanya ia bersama sopirnya jika ke rumahku, dengan beralasan belajar bersamaku. Hal semacam itu kuanggap biasalah, namanya kita anak-anak muda, dengan semangat 45 yang masih membara. Inilah yang menjadi salah satu pelecut semangat belajar dan hidupku. Waktu itu aku berharap semoga kelak janur kuning bisa melengkung indah di rumahku dan rumahnya. Kemudian saat musim panen tiba, Minggu kami ikut membantu ayah dan mama di kebun. Pagi itu, aku, Intan, dan Niko ke kebun yang 4 bulan lalu dibabat dan ditanami sayuran. Sedang ayah dan mama sudah berangkat duluan. Setelah itu kami menyusul kedua orang tua yang sudah sampai di perkebunan. Setelah menempuh perjalanan 2 jam, akhirnya kami sampai dan parkir di bawah pondok atau gubuk. Gubuk yang berada di tengah kebun ini biasa untuk kami parkir dan istirahat. "Kan, kamu tunggu di pondok dulu ya," pintaku. "Ah, nggak mau bang, aku ikut abang saja," jawabnya. Ya sudah, tapi bentar saja ya, kasihan kamunya," kataku. "Iya bang," jawabnya singkat. Setelah kami membantu memanen sayuran di kebun sebentar, kami bertiga ke pondok sebelah karena untuk melihat suasana baru. Sebelumnya kami sudah izin ke pemilik pondok itu kemarin siang. Pondok sebelah itu milik tetangga sebelah rumah. Pondok yang berlokasi di kebun karet. Tangga itu seperti rumah panggung tapi besar dan bagus. Setelah sampai di pondok itu, kami mulai menikmati bekal yang kami bawa dari rumah. Saat di tengah acara makan, aku dengar ada suara di bawah pondok panggung. "Bang, siapa yang bicara di bawah bang?" kata Niko dengan menghentikan makanannya. "Gak tahu Nik," jawabku pelan. "Emang suara apaan sih Nik?" tanya si Intan. "Kayak ada orang bicara, tapi aku gak ngerti bahasanya," jawab si Niko. Setelah itu Niko menghentikan makanannya dan memeriksa ke bawah pondok. Dia turun sembari melihat ke kanan dan ke kiri, mencari sumber suara. "Aduh!" teriak Niko di bawah. "Loh, ada apa Nik?" tanyaku cepat sambil berjalan menghampirinya ke bawah. "Wah, gak tahu bang, kayak dicubit mama," jawabnya yang masih di posisinya. "Mana, gak ada siapa-siapa di bawah," kataku kepada Niko. "Ya sudah Nik, cepat naik ke atas Nik," perintahku karena khawatir ada apa-apa dengan Niko. Akhirnya kami bertiga kembali makan di atas pondok tetangga. Kami meneruskan kegiatan kami dan tak menghiraukan suara-suara tak jelas itu lagi. Sekitar beberapa menit kemudian, tetangga pemilik pondok datang. "Oh, maaf Pak, kami duluan ke pondoknya untuk makan sebentar," kataku. "Hehehe, iya nggak apa-apa, silakan, jawab Pak Slamet yang bersahaja. "Pak Slamet sudah selesai memotong karetnya?" tanya si Niko. "Sudah, ini mau istirahat sama Mak Rinda," sebutan untuk istri Pak Slamet. Siang itu kami awalnya bertiga, dan sekarang harus berbagi tempat di pondok karena pemiliknya datang. Dengan datangnya Pak Slamet dan istrinya, suara-suara tidak jelas itu hilang dengan sendirinya. Mereka ini suami istri berasal dari Jawa dan sudah lama tinggal di sini. Aku dan Niko juga jarang ketemu orang ini karena mereka juga hidupnya sering di kebun daripada di rumah. Setelah mereka datang, Pak Slamet dan istrinya berdua ikut makan siang waktu itu. Di saat kami mau kembali ke kebun ayah dan mama. "Pak, tadi kok di bawah ada suara-suara aneh sama jejak kaki aneh di bawah Pak?" tanya si Niko. "Oh alah, itu kalau di sini
disebut orang bunian, jawab Pak Slamet. Jadi hati-hati sama orang bunian, jejaknya jangan diikuti, jelas Pak Slamet. Orang bunian itu apa sih Pak? Tanya aku. Akhirnya Pak Slamet membetulkan duduknya dan menghadap ke kami. Setengah kakinya terjuntai di bawah panggung, sedang tangannya mulai membakar rokoknya. Jadi begini, orang bunian itu ya semacam hantu. Hantu yang tubuhnya pendek-pendek, berwujud seperti manusia. Yang membedakan hantu ini adalah telapak kakinya terbalik. Hantu-hantu bunian ini sukanya menyesatkan warga kalau di kebun. Kalau hantu itu tidak suka sama seseorang, pasti mereka akan menyerang orang itu dengan cara mencubit seluruh tubuhnya. Ya, jadi kalian harus hati-hati, jangan ikuti jejak telapak kaki sembarangan. Yang jelas, hantu orang bunian ini tidak terlihat Bang, jelas Pak Slamet. Terus, tadi yang cubit saya di bawah pondok ini siapa Pak? Saya dicubit Pak, tanya si Niko. Ya, kemungkinan hantu orang bunian, jelas Pak Slamet sambil membuang kepulan asap rokoknya. Karena mereka sering terlihat di daerah ini Bang, mulai dari jejak sama penampakan wujudnya saat mereka ketahuan warga di kebun, jelas Pak Slamet. Hi, ayo Bang pulang saja takut, kata si Niko. Iya, ayo Yang, pinta Intan yang mulai mendekap ke tanganku ketakutan. Ya sudah Pak, saya mau ke tempat ayah sama mama dulu ya, kataku. Iya Bang, hati-hati, jangan ikuti jejak kayak di bawah pohon ini ya, minta Pak Slamet. Iya Pak, jawabku sambil meninggalkan pondok Pak Slamet. Siang itu kami ikut kembali memanen sayuran sebentar. Setelah itu kami bertiga pulang dengan membawa sayuran yang habis dipanen. Sesampainya di rumah, kami duduk-duduk di teras dulu untuk menghilangkan rasa capek. Yang, kok tanganku biru-biru gini ya Yang? Kata Intan sambil memperlihatkan kedua tangannya kepadaku. Kulihat kedua tangannya dan wajahnya banyak yang membiru seperti cubitan. Aku langsung masuk ke dalam rumah untuk mengambilkan air, karena aku kira Intan kena getah tumbuhan atau yang lain. Nih, basuh dulu pakai air, muka cepat hilang warna birunya, kataku. Setelah membasuh sekujur tangannya dan sebagian wajahnya dengan air yang kubawakan. Selesai itu, sopirnya datang ke rumah untuk menjemputnya. Akhirnya dia langsung pulang. Selepas Intan pulang, aku dan Niko mulai membawa sayur-sayuran untuk dibagikan ke seluruh tetangga dan warga yang berada di lingkunganku sampai habis. Waktu aku pulang sore hari habis membagikan sayuran, perkumpulan bapak-bapak di depan rumahku semakin ramai. Aku lewat dengan cuek saja, karena kami tidak ada yang kenal. Lagian temanku Angga juga tidak ada dalam perkumpulan itu. Roda waktu terus berputar. Di bulan ke-8 kami tinggal di situ. Ekonomi keluarga kami semakin menanjak. Hasil dari kebun karet yang kami nikmati memang membawa berkah. Saat itu, kami masih bisa mendapatkan keuntungan 4 juta per minggu. Dengan berjalannya waktu, tiap minggu harga karet di daerah kami selalu meningkat. Akan tetapi, waktu itu tanggapan masyarakat sekitar sangat berbeda dengan kebiasaan kami. Pada hari Minggu sore, saat kami sekeluarga dari kebun, dalam perjalanan, tak sengaja samar-samar mendengar perbincangan warga. Itu keluarga Pak Wijaya, kebanyakan kerja, kata mama yang satu. Oh iya tuh, yang dipikir tiap hari dunia melulu, kata mama yang kedua. Bener mak, otaknya cuma kerja sama duit, kata orang yang ketiga. Perbincangan para ibu-ibu tetangga ini menyinggung kami, tapi kami ambil sikap diam saja, karena masih tergolong baru di lingkungan pelosok ini. Mereka beranggapan bahwa kami terlalu memikirkan harta dan dunia. Padahal, kerja keras dan ulet itu sudah jadi budaya keluarga ayah dari Jawa dan ibuku yang suku Batak. Setelah melewati mama-mama atau ibu-ibu tadi, dengan obrolan yang tanpa sungkan, akhirnya dari kejauhan sudah bisa melihat rumah kami. Akhirnya dari kejauhan, saat kami berjalan mau masuk ke halaman rumah, tetangga depan rumah kami sangat ramai, tidak seperti biasanya. Tambah lagi John, teriak pria yang sedang tak memakai baju memegang gelas minuman keras sambil berjoget. Hoi, dari mana kalian? Nikmati hidup, jangan kerja terus, kata pria yang memegang botol miras tersebut sambil memandangi kami berempat yang sedang jalan kaki menuju rumah. Sudah Dino, cepat masuk ke rumah, minta ayahku dengan tangannya yang merangkul pundakku.
Di rumah temanku itu berkumpul para pria sekitar 25 orang. 3 lingkaran masing-masing berjudi, sisanya sebagian mabuk-mabukan dengan melantunkan musik khas mereka yang keras. Ternyata kegiatan seperti itu mereka lakukan hampir tiap hari menurut mamaku. Aku yang belum 1 tahun di lingkungan ini baru sadar ada kegiatan kayak seperti ini. Karena biasanya aku dan adikku selepas sekolah langsung main bola dan ke sungai. "Mak, sebenarnya mereka siapa kok kumpulnya di sini?" tanyaku yang mulai masuk di halaman rumah. "Oh, yang di rumahnya Pak Maman itu. Biasa orang-orang itu anak buah Bang Maman. Gak usah diseriusin," jawab mama tenang. "Angga kan temanmu di sekolah dan anaknya Pak Maman juga," tanya mamaku. "Jadi Angga juga ikut mabuk sama judi gitu Mak di rumahnya?" tanyaku lagi. "Iya Bang. Jadi kalau Abang Dino bergaul sama Angga, hati-hati ya. Mama gak mau Abang ikut-ikutan kayak mereka," jelas mamaku. "Iya Mak," jawabku singkat. Sore itu aku langsung mandi gantian dengan adikku. Kemudian aku melanjutkan kegiatan rutin kami di surau selepas maghrib. Kemudian, singkat cerita, putaran bumi membawa kami lebih jauh. Tak terasa waktu berjalan 1 tahun lebih. Kami sekeluarga mulai bisa menikmati hasil jerih payah berkebun selama ini. Di saat mama yang memegang uang banyak, ia tidak membelikan mobil ataupun perhiasan. Mama hanya menabungnya di bank dan berencana membelikan kebun karet baru. Tepat di bulan ke-13, ayah menanam padi seluas 4 hektar. Selang 4 bulan kemudian waktu panen tiba. Hasil dari menanam padi saat itu dibagikan ke lingkungan masyarakat sekitar tempat tinggal kami. Semua itu kami lakukan sebagai rasa syukur atas semua yang diberikan Yang Esa selama ini. Berawal dari kegiatan sosial rutin tiap panen semakin banyak, bencana di keluarga kami pun dimulai. Pagi di hari Minggu, saat aku ada di rumah, aku dan Niko sedang membersihkan halaman rumah. Meski pagi itu halaman masih tertutup kabut putih tipis, kami tetap membersihkan daun-daun kering yang terkena embun di halaman rumah. Tiba-tiba, ada 2 orang pria yang tak dikenal datang menghampiri kami. Bang, mana orang tuamu?" tanya lelaki yang memakai kaos biru. "Di dalam Bang, memangnya ada perlu apa?" Aku pun bertanya kepada orang itu. "Sudah cepat panggil orang tua kau," perintahnya dengan wajah emosi. "Sebentar Bang, saya panggilkan," jawabku serta langkahku pergi ke dalam rumah untuk memanggil ayah serta mama. Sedang Niko terus membersihkan halaman rumah sendirian. Sekian menit aku keluar bersama mama dan ayah dari dalam rumah. Kami bertiga langsung menghampiri mereka di teras yang sudah duduk. Mama dan ayah berjalan dan ikut duduk di teras. "Permisi Bang, ada perlu apa Bang ya?" tanya mama. Permisi Bang, ada perlu apa Bang ya?" tanya mama yang menghampiri mereka berdua, sedang aku dan ayah di belakang mama. "Ini Mak, saya mau ambil tanah milik saya," jawab pria yang memakai kaos itu. "Loh, abang ini siapa? Dan dari mana? Kok tiba-tiba datang mengaku-ngaku mau ambil tanah kami?" tegas si mama. "Saya Agus, dan bapak ini Heru. Saya dari desa sebelah, saudaranya Herman. Herman adalah penjual tanah yang kami tempati saat ini." Jelas orang yang mengaku namanya Agus, serta tangannya menunjukkan sosok yang bernama Heru. "Oh begitu, maksudnya tanah yang mana Bang?" tanya mama bingung mendengar jawaban pria yang bernama Agus tadi. "Ya kebun karet yang Pak Wijaya garap sekarang," jawab Agus sambil menunjuk ayahku. "Loh, kebun ini kan sudah jadi milik kami Bang. Sudah saya beli dari Herman setahun yang lalu," jawab si ayah. "Ini kebun kami, bukan kebun Herman," bentak si Agus. Ini kebun kami beli secara sah ya Pak. Saya beli dari Herman." Suara keras mama membentak mereka. Jangan marah Mak. Ini kebun saya juga. Saya ingin segera kebun saya dikembalikan," gas pria bernama Heru ini. "Loh, ya nggak bisa Pak. Tanah serta kebunnya sudah jelas-jelas kami beli," jawab si ayah. "Nggak bisa gimana? Ini sertifikatnya," kata Agus sambil menunjukkan kopi 2 bendel sertifikatnya kepada mama dan ayah. Ayah dan mama mengambil 2 sertifikat tanah itu dari Agus. Mereka membaca pelan-pelan dan teliti. Sertifikat A dengan luas 7 hektar letak bidang di kebun karet kami. Sertifikat B dengan luas 8 hektar letak bidang sama di kebun karet kami. Sesuai nama mereka di lampiran fotokopi KTP Agus dan Heru di halaman depan kopian sertifikat itu. Setelah selesai, mama mengecek sertifikat itu.
Wajah ayah dan mama berubah seketika menjadi merah padam, seakan terkena bencana yang tak diinginkan. Dengan cepat, mama bergegas masuk ke dalam rumah untuk mengambil sertifikat kami yang sudah ada. Sekian detik, mama dengan berjalan cepat sudah kembali ke teras dan kembali berkumpul bersama kami. "Ini sertifikat asli kami," kata mama, serta tangannya mengangkat sertifikat tanahnya. Pagi itu kami sekeluarga menjadi bingung mendadak. Adikku berjalan perlahan menuju kepadaku karena melihat keadaan mulai memanas di teras rumah kami. Suasana yang dingin di lembah sudah tak bisa mendinginkan akal sehat mereka. Perdebatan panjang seakan tiada henti antara mereka berdua yang baru dikenal dengan kedua orang tuaku. Saat Agus yang mulai tersulut emosi, tangannya mulai mengayunkan ke arah ayah dan menonjok ayah. Dengan cepat mama berjalan mendekat di samping ayah dan menepis tangan Agus. Wajah mama yang sudah terlihat marah dengan cepat mengangkat tubuh Agus ke atas dengan kedua tangannya. Tangan mama langsung membantingnya bagai melempar gelas. Wah! Tubuh Agus yang terbanting ke lantai teras kami. Waktu itu, aku melihat mama sudah kerasukan arwah dari leluhur Simalungun. Tenaganya menjadi berlipat-lipat sangat kuat dan susah dikalahkan sama orang biasa. Kami bertiga hanya diam mematung, tak ada yang berani menghentikan kemarahan mama pagi itu. "Ayo! Sini kalau berani," bentak mama kepada Heru. "Ayo, siapa takut?" jawab Heru berjalan menuju mama dengan kedua tangannya yang sudah terkepal. Tiba-tiba tangan kanan Heru secara cepat mulai memukul ke arah wajah mama. Hentaman tangan kanan Heru sedikit mengenai pipinya mama. Mama hanya diam tak bergeming, seakan kena belayan sapu tangan. Tapi kepalan mama dengan cepat membalas. Tangan mama langsung menghantam kepalanya tepat di pelipisnya. Di saat tangan mama sudah mengenai kepalanya Heru, dia langsung tersungkur ke lantai, sedang tangan mama terus melaju sampai menghantam tembok. Pukulan mama pagi itu sampai menjebolkan tembok depan rumah kami. Setelah itu mereka berdua yang masih terbaring di lantai dengan sadar. Mereka terlihat kalau diteruskan berantem tak akan menang dan tahu kekuatan mama yang besar. Hanya kode dari kedua kepala mereka yang saling mengangguk. Dan tanpa permisi, mereka langsung lari dari rumahku. Setelah selesai kejadian di pagi itu, kami kembali beraktivitas seperti biasanya. Kedua orang tuaku menganggap masalah ini sudah selesai. Kami anggap pagi itu hanya dua orang yang mencari-cari masalah saja. Setelah itu aku dan Niko kembali ke halaman rumah untuk bersih-bersih. Waktu semakin siang, kami malah main disuguhi bau amis darah yang lama di halaman. Padahal sudah berulang kali sebelumnya kami mencari sumbernya, tapi tak pernah menemukan bau-bau tak sedap itu. Menjelang malam hari pun kami disuguhi bau busuk bangkai dengan durasi yang lama. Itu pun kami juga tak mengetahui keberadaan sumbernya. Waktu terus berjalan sampai pagi. Aku dan Niko menjalankan kewajibanku sekolah, sedangkan mama dan ayah tetap kembali bekerja di kebun. Setelah pulang sekolah, kami melihat ayah dan mama ketakutan, panik, serta bingung. Mereka mondar-mandir keluar masuk kamar. Mereka juga sama-sama menggerutu, mengeluarkan bahasa asal masing-masing yang tak ku mengerti. Sore hari yang rencananya kami mau main bola dan mencari ikan di sungai, terpaksa batal. Aku dan Niko hanya duduk di ruang tamu, melihat dan menunggu kondisi mereka tenang. Sekian menit, mereka akhirnya duduk di ruang tamu bersama kami. "Mak, sebenarnya apa yang terjadi, Mak? Kok sedih dan bingung begitu?" tanyaku. "Ini Bang, orang yang kemarin ribut sama Mama datang lagi ke kebun tadi pagi," jawab ayahku yang menekuk mukanya ke bawah. "Memangnya kenapa lagi ya?" tanya Niko penasaran. "Tadi mereka ke kebun membawa kawan 3 orang, jawab Mama lirih. "Terus mau mereka apa lagi, Mak? Kan sudah jelas kita yang punya sertifikat tanahnya," kataku. "Mereka tadi pagi ada 5 orang datang ke kebun. Mereka itu Agus, Heru dan kawan-kawannya. Mereka membawa sertifikat aslinya masing-masing. Sertifikat mereka sesuai dengan letak bidangnya di kebun karet kita," jawab si ayah. "Kok bisa ya?" jawabku. "Ya nggak tahu Bang," jawab si Mama. "Terus gimana ya akhirnya?" tanyaku. "Mereka memaksa kalau tidak diberikan tanah yang diklaim mereka, ayah dan Mama akan dibunuh tadi pagi. Mereka memaksa dengan menodongkan senapan ke kepala Mama dan ayah."
Ya, akhirnya tadi pagi ayah dan mama putuskan ke balai desa untuk memecahkan masalah ini. Tapi di desa kami kalah, Bang. Setelah semua dirapatkan dan disaksikan semua pihak terkait, ya dengan berat hati, Bang, mama dan ayah menyerahkan 15 hektar kebun karet kepada mereka berdua. Terang si ayah. Kok bisa begitu ya? Jawabku yang tak terima. Sudahlah, Bang, abang diam saja daripada kita sekeluarga kenapa-napa, saut ayah yang terlihat sedih. Pak Hermannya kemana, Mak? Apa ayah dan mama tidak mencarinya? Tanyaku lagi. Pak Hermannya menghilang, Bang. Sebelum ayah tadi negosiasi, kami semua mencari Herman untuk tanggung jawab. Sekian lama kita mencari Herman, termasuk keluarga dan perangkat desa ikut mencari. Ya, tapi keberadaan dia tidak ada lagi, mulai dari tempat yang pertama kali dia menunjukkan tempat tinggalnya sampai alamat yang terakhir. Jawab ayah yang masih syok. Sudahlah, Bang, Mak, kita ambil pelajaran dari semua ini. Semoga tidak terulang lagi, jawab si ayah. Sore itu berjalan waktu hingga malam. Kami semua terpukul akan hal ini. Jadi mulai hari itu, lahan kami otomatis berkurang jadi tinggal 10 hektar. Padahal, kebun karet kami sebagai andalan untuk bertahan hidup. Sementara si penjual tidak bertanggung jawab. Dan kabur hilang entah kemana rimbanya sampai sekarang. Malam itu, aku pergi tidur sendirian di kamar dengan membawa beban kesedihan dari ayah dan mama. Perasaanku ikut hancur dan tak terima. Aku dan Niko berencana untuk mencari keberadaan Herman besoknya. Aku pun terbangun. Alak kokok ayam dan lolongan serigala memanggil bersahutan. Saat aku keluar kamar dan melihat jam di ruang tengah, ternyata masih jam 1 malam. Beberapa saat sebelum aku kembali ke kamar, Niko berjalan keluar kamarnya. Ia ikut terbangun dan keluar menghampiriku sambil mengucek kedua matanya. Bang, sudah pagi ya? Katanya polos. Belum, Nik, jawabku yang masih berdiri di ruang tengah, memandangi adikku ini. Kok banyak ayam berkokok ya, Bang? Tanya si Niko. Gak tahu, Nik. Ayo tidur lagi, perintahku pada Niko. Bang, Niko ikut tidur sama abang ya, pintanya. Loh, kenapa, Nik? Tanya aku. Tadi di sebelah kamar Niko, dari luar banyak orang-orang lagi ngobrol. Tapi Niko intip dari lubang jendela, sepi, Bang. Gak ada orang sama sekali. Jelas Niko dengan menguap. Oh, ya udah, ayo tidur sama abang malam ini, kataku. Suara burung yang terus berbunyi di atas rumah kami. Aku sendiri tak tahu burung apa juga malam-malam bernyanyi di atas kamar ayah tiada henti. Ya udah, ayo tidur sama abang malam ini, kataku. Suara burung yang terus berbunyi di atas rumah. Aku sendiri tak tahu burung apa juga malam-malam bernyanyi di atas kamar ini. Mulai malam itu, kejadian aneh dan tidak lazim mulai bermunculan. Saat itu aku tidak pernah menaruh curiga sama sekali akan tanda keadaan alam sekitar. Aku dan Niko tidur bersama di kamarku, berharap besok menjadi hari yang cerah bagi kami. Saat aku sudah berbaring melirik Niko yang gelisah dan takut. Sudah, Nik, cepat tidur, besok kita masih sekolah, kataku. Iya, Bang, jawabnya sambil membetulkan selimutnya. Hari itu kami akhiri dengan tidur. Keesokan harinya, kami beraktivitas seperti biasa. Di malam selanjutnya, waktu aku mau tidur di kamar bersama Niko, kami mendengar pembicaraan ayah dan mama. Mereka dengan serius membicarakan masalah kebun karetnya. Mereka khawatir jika kedepannya ada yang meminta-minta lagi. Apalagi dengan berbagai cara yang mengakibatkan kami dirugikan. Di saat pembicaraan mereka belum selesai, tiba-tiba suara dentuman keras di atap rumahku. Tepatnya suara itu dari dapur. Setelah suara itu berulang kali berbunyi dengan kerasnya, kami sekeluarga tidak ada yang curiga sama sekali. Kami beranggapan pohon mangga di belakang rumah rantingnya patah saja.
Aku pun bersama Niko hanya kaget sebentar dan melanjutkan untuk tidur lagi. Pagi hari, seperti biasanya, saat makanan sudah siap di dapur, kami semua berkumpul untuk memulai sarapan bersama. Di tengah ayah makan, beliau tiba-tiba berkata, tadi malam ayah mimpi didekap orang yang menyeramkan. Dia tiba-tiba datang menyakit leherku, kata ayah yang hampir selesai mengunyah. Loh, kok sama ya? Sahut si mama. Suasana di dapur seketika itu menghentikan makannya dan saling berpandangan antara kami berempat. Sama gimana yang? Kata si ayah. Mimpinya ayah sama denganku, jawab si mama. Kayaknya ada yang tidak beres, kata ayah lirih. Alah, mungkin kelelahan dan kepikiran karena kemarin ada masalah besar, kata si mama. Ya sudah, sekarang anak-anak berangkat sekolah dulu ya, perintah si mama. Ya, ayah dan mama juga mau berangkat ke kebun, sahut si ayah. Ya mak, jawab kami bergantian. Setelah kejadian mimpi buruk bersamaan malam itu, kami melanjutkan aktivitas kami seperti biasa. Malam kedua, hari kedua setelah ribut masalah tanah. Di siang sampai sore hari, kami masih melanjutkan kegiatanku seperti biasa. Begitupun orang tua kami. Tapi tibalah malam ini. Malam yang tidak seperti malam-malam sebelumnya. Waktu kami semua sudah terlelap. Aku dan Niko tiba-tiba mendengar suara teriakan yang sangat keras dari ayah di dalam kamarnya. Woi, ojo, jangan. Aku bangun karena kaget seketika itu juga. Aku dan Niko langsung bangun dan berlari ke kamar ayah. Tanganku dengan cepat menggedor pintu kamar orang tuaku. Dok. Mak, ada apa mak? Buka mak. Kataku dari luar ruangan kamar orang tuaku. Masuk bang, tidak dikunci kamar mama, perintah si mama. Aku langsung membuka pintu kamar mereka. Aku melihat ayah yang masih belum bangun. Ayah masih berteriak-teriak kencang serta berkata, jangan. Setelah itu aku mencoba membangunkannya. Ya bangun ya, ini Deno ya. Kataku dengan menggoyang-goyangkan kakinya. Setelah lama aku coba bangunkan tidak ada reaksi. Akhirnya mama yang sudah mulai panik dan jengkel mencoba membangunkannya. Ya bangun, teriak mama dengan menggoyangkan kepala ayah. Dalam hitungan detik ayah mulai bangun dan sadar. Aku, Niko dan mama bertiga memandangi ayah yang tampak kelihatan lelah. Ada apa ya? Tanya si mama. Ayah bermimpi seperti ada yang menyekik leher ayah, jawab ayah yang sudah duduk dan kepalanya masih tertunduk lesu. Siapa ya yang nyekik ayah? Tanyaku. Orang yang berjubah hitam kemarin malam, jawab sedih ayah. Sudahlah ya, mungkin ayah kelelahan seharian di kebun. Coba ayah ambil wudhu dan sholat malam. Setelah itu ayah kalau sudah tenang tidur lagi, perintah si mama. Iya yang, jawab ayah ke mama. Setelah itu ayah ambil wudhu dan sholat malam. Aku menemani ayah karena beliau masih tampak kusam dan takut. Sehabis keadaan ayah mulai tenang, aku kembali ke kamar untuk tidur. Begitu juga dengan ayah. Pagi pun datang. Kami berkumpul di dapur untuk makan bersama. Waktu itu bau amis di dapur masih sangat terasa mengganggu. Aku yang sudah merasa terbiasa tidak begitu mempedulikannya. Aku dan Niko langsung duduk menunggu ayah dan mama untuk memulai sarapan. Aku melihat ayah datang dengan lemas. Terlihat dari caranya berjalan saat ayah sudah duduk di hadapan kami. Wajah ayah kok beda hari ini, kataku dengan tatapan curiga. Beda kenapa sih bang? Jawab ayah dengan tenang. Iya, ayah beda hari ini, kata Niko ikut penasaran. Nggak tahu nih bang, rasanya nggak enak semua badan ayah, jawaban ayah yang datar. Wajah ayah pucat kali mak, kataku yang dengan menunjukkan wajah ayah untuk meyakinkan ke mama yang baru ikut gabung di meja makan di dapur. Udah, nggak apa-apa bang. Ayah kalian pasti kecapean. Biar hari ini nggak pergi ke kebun, istirahat saja di rumah ya, jawab si mama. Iya yang, hari ini kita di rumah saja dulu, pinta ayah ke mama. Iya, jawab mama. Setelah obrolan kami di dapur, seperti biasa kami beraktivitas masing-masing. Ayah pagi itu langsung kembali istirahat di kamar. Sedang mama di rumah melanjutkan pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga.
Siang itu, kami lalui dengan kegiatan seperti biasa. Dan di malam, setelah sepulang aku dan Niko mengaji di surau, aku melihat ayah di rumah duduk di ruang tamu sendirian. Wajah ayah terlihat semakin pucat, meskipun sudah seharian istirahat. Aku pun berjalan menghampirinya. "Ya, gimana kondisi ayah?" kataku. "Gak apa-apa bang, tenang saja," jawab si ayah. "Wajah ayah makin pucat. Apa Bang Deno antar periksa ayah?" kataku. "Gak usah bang, besok pasti ayah sudah baikan," jawab ayah dengan tenang. Setelah mendengar penjelasan ayah yang melegakan hatiku, aku pun pergi ke kamar untuk istirahat. Saat itu, aku dan Niko tetap tidur satu kamar di kamarku. Ketika malam itu kami sudah tertidur dengan lelap. Pada saat jam 2 dini hari. Dentuman kali ini lebih keras dari malam sebelumnya. Aku dan Niko langsung terbangun dengan cepat. Kami berlari menuju ke arah suara dentuman keras itu. Sementara dari kamar Mama terdengar, "Alah Majang, apaan ini? Aduh, ini ada apa sebenarnya?" ucap Mama dengan cepat. Aku dan Niko yang sudah berada di dapur tempat suara meledak. Kami berdua memandangi dapur dengan sesama. Sesaat kemudian ayah dan Mama dari belakang menghampiri kami. Kami semua melihat dapur kami yang sudah hancur gentengnya. Dan pecahan genteng sudah berserakan di mana-mana. Ayah, malam itu yang masih terlihat pucat berjalan pergi ke belakang dapur kami. Ayah menyelidiki sendiri di belakang apa yang sebenarnya terjadi. Ketika ayah habis melihat kondisi dari luar, ia berjalan ke dalam dapur lagi. "Tidak ada apa-apa. Ini bukan mangga jatuh. Tapi aneh sekali malam ini," gumam ayah sambil berjalan masuk ke dapur. Saat ayah sampai di dapur, "Aneh kali yang gak ada apa-apa di luar. Mangga pun tak ada yang jatuh," kata si ayah. "Masa sih ya?" jawab si Mama. "Tapi ya, kok sampai atap dapurnya hancur semua ya?" tanya si Mama. "Gak tahu yang, ayah juga bingung," kata si ayah. "Ya sudahlah, biar besok pagi dibetulkan tukang. Ayo kita tidur lagi saja," perintah si ayah. Saat itu, sebenarnya aku dan Niko sudah merasa gelisah dan tak nyaman di rumah baru ini. Saat aku dan Niko berjalan, ia mulai berbisik di sampingku. "Bang, rumah ini kok makin lama makin aneh ya bang?" tanya si Niko. "Iya Nik, abang sendiri juga merasa begitu," jawabku. "Hi, bang, ayo tidur saja bang," jawab Niko sambil berjalan cepat ke kamarku. Dasar kamu Nik," jawabku yang takut juga ikut berjalan cepat di belakang Niko. Setelah kejadian jam 2 dini hari itu, kami melanjutkan tidur dengan nyaman. Waktu berjalan dengan cepat hingga pagi pun tiba. Saat itu aku masih bersih-bersih di halaman rumah. Sedang Niko masih di kamar mandi. Aku mendengar ayah dari halaman depan sudah teriak-teriak marah-marah di dapur. "Yang, sarapannya mana yang? Sarapannya mana?" teriakan ayah dari dapur. "Yang, kok masih tidur? Sarapannya mana?" teriakan ayah dari dapur lagi. Aku pun yang mendengar teriakan ayah itu langsung pergi ke dalam rumah. Karena hal ini sangat-sangat tidak wajar bagiku. Karena Mama selalu disiplin tidak pernah telat ketika menyiapkan sarapan untuk kami. Saat aku sudah di ruang tengah, aku bertemu ayah. "Ada apa ya? Kok teriak-teriak begitu? Memang Mama kemana ya?" tanyaku. "Mama kau itu bang. Masa sudah siang begini belum disiapin sarapan?" Gak tahu bang," jawab ayah berjalan menuju kamarnya mencari keberadaan Mama. Sesaat kemudian, aku yang sudah di dapur masih melihat serpihan genteng dan perabotan yang masih berserakan. Ku dengar lirih dari dapur suara ayah. Yang, bangun yang, bangun," panggil ayah pelan. Yang, bangun," panggil ayah lagi agak keras. Setelah panggilan membangunkan Mama tidak ada respon. Ayah dengan cepat ke belakang mencariku dan Niko. Bang, ayo ikut ayah bang," perintah si ayah. "Kemana ya?" jawab polos. "Ayo ikut saja." "Mana si adik kau bang?" jawab si ayah. "Masih mandi ya di kamar," jawabku lagi. "Ya sudah, ayo ke sini bantuin ayah," pinta ayah yang penuh teka-teki. Setelah sampai di kamarnya Mama, aku melihat ayah langsung membuka selimut putih bergaris hitam. Dan saat itu terlihat wajah Mama sangat pucat sekali. Terlihat Mamaku yang tiba-tiba terbujur lemas sudah tidak berbicara sama sekali. Bibirnya mulai berwarna keputihan seakan terkunci selama-lamanya. Hanya sesekali dengan mengedipkan kedua matanya saja.
tanpa terlihat iris dan pupil hitam matanya. Hanya bola mata warna putih yang terlihat saat Mama mengedipkan matanya pelan. Mak, bangun Mak, bangun. Pintaku dengan menggoyang-goyangkan badan si Mama. Tenang Bang, tenang, kata ayah serta tangannya memegang kedua pundakku. Bang, Mama kenapa Bang? Sahut Niko yang sudah ada di belakang. Nggak tahu Nik, jawabku dengan mataku mulai meneteskan air mata. Mama, jangan tinggalkan Niko Mak, kata Niko berjalan dan memeluk tubuh Mama yang terbaring di ranjang dengan menangis, serta suara tangisnya yang mulai menyayat hatiku. Di pagi itu, saat kondisi mamaku mengagetkan kami sekeluarga, aku langsung mencari balsem dan minyak kayu putih serta bau-bauan yang menyengat. Aku mulai memijit Mama. Setelah itu minyak kayu putih kuoleskan tipis di hidung Mama. Dengan caraku ini, waktu itu berharap Mama bisa cepat siuman. Tapi setelah beberapa jam usahaku sia-sia. Pagi itu aku hanya sedih memikirkan Mama dan duduk di sebelah kakinya. Sedang Niko tetap menangis di samping kepala Mama. Diamlah Nik, ayo bantuin abang pijitin Mama, kataku pelan. Iya Bang, iya, jawabnya sambil tangisnya mulai mereda dan ikut mengambil isi balsem yang kubawa. Ayah yang panik berjalan keluar masuk kamar tanpa bisa berucap kata-kata lagi. Memang ciri ayahku jika mendapati kondisi seperti ini, langsung panik dan bingung. Pagi itu, ayah sudah kehilangan rasa laparnya. Begitupun juga kami, karena hanya tatapan sedih kami saat melihat Mama. Kami semua masih bingung. Di pagi itu, apa yang harus dilakukan untuk menangani kondisi Mama? Hingga waktu berjalan sekitar jam 12 siang. Ayah yang berjongkok terdiam di depan ranjang. Kondisinya juga sudah terlihat mulai tenang. Ia tiba-tiba berucap, Bang, jagain Mama sama adik kau sebentar. Ayah mau cari obat keluar, kata ayah yang menatap kami dengan mata memerah bekas tangisnya. Iya ya, jawabku singkat. Setelah itu ayah pergi keluar dengan motornya. Yang aku sendiri tak tahu ia pergi kemana. Sedang aku dan Niko terus berusaha mengelus, memanggil dan memijit-mijit Mama. Air mata kami pagi itu seperti tak pernah kering dari pipi kami. Meski tangis kami terhenti, air mata kami tetap meleleh dengan sendirinya. Jam 4:15, ayah baru datang dengan membawa mobil. Ayah tanpa kompromi langsung memerintahkan kami untuk membawa Mama ke dalam mobil. Bang, ayo bantu ayah angkat Mama kamu ke dalam mobil, perintah si ayah. Iya ya, jawab kami bergantian. Dengan sigap aku dan Niko serta ayah langsung mengangkat Mama ke dalam mobil. Sore itu, hanya kami berlima dengan sopir mulai keluar dari rumah untuk pergi yang membawa Mama. Aku pun tidak tahu tujuan ayah sore itu. Saat mobil sudah berjalan, aku mencoba bertanya pada ayah. Ya, Mama ini mau dibawa kemana ya? Tanyaku penasaran. Kita bawa ke tempat Ustadz Bang, jawab ayah. Oh Ustadz ya, jawabku heran. Karena aku pikir waktu itu Mama akan dibawa ke dokter. Tadi ayah diberi saran sama Bang Slamet. Katanya suluh alternatif dulu, karena istrinya Bang Slamet kemarin juga begitu, kata si ayah. Memang Mak Rinda kenapa ya? Tanyaku lagi. Mak Rinda seminggu kemarin, setiap pulang dari kebun pasti badannya membiru terus dan kesakitan. Sampai Mak Rinda 2 hari tak sadarkan diri, jawab si ayah. Terus sekarang Mak Rinda gimana ya? Tanyaku penasaran lagi. Ya syukurlah Bang, sekarang sudah banyak perubahan, tapi belum sepenuhnya, jawab si ayah. Terus ini rumah ustadznya jauh apa tidak ya? Kasihan Mama ya, kataku. Iya ya, kasihan Mama, jawab si Niko. Ya kurang lebih 1-2 jam Bang, jawab si ayah. Sekitar 2 jam perjalanan, kami akhirnya sampai di rumah Ustadz yang dituju oleh ayah. Dari jauh, rumah itu terlihat sederhana dan mempunyai halaman yang luas. Setelah sopir memarkirkan mobilnya di halaman Pak Ustadz, aku dan ayah keluar duluan dari mobil. Sedang Niko di mobil menjaga Mama dengan sopir. Kami berjalan memasuki teras rumah kayu bercat putih. Terlihat pintu rumah itu masih tertutup. Ayah yang sudah di depan pintu, sedang aku di belakangnya. Setelah itu ayah yang langsung mengetuk pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sekian menit kami menunggu. Dibukalah pintu itu. Nampak pria memakai gamis putih dan songkok putih bundar. Waalaikumsalam,
Jawab pria itu dengan menyodorkan tangannya untuk berjabat tangan dengan kami berdua. Benar Pak, ini rumahnya Ustadz Rohim? Tanya si ayah. Iya benar Pak, saya Ustadz Rohim Pak, jawab Ustadz itu. Oh, nama saya Wijaya Pak, dari suatu kecamatan. Saya kesini diberitahu Pak Slamet tetangga kami, kata ayah yang penuh harap. Oh ya. Ya, ada yang bisa saya bantu Pak? Tanya Ustadz Rohim. Ini Pak, istri saya sakit, seperti stroke atau lumpuh Pak, kata ayah yang masih berdiri di depan pintunya Ustadz Rohim. Memang istrinya sekarang di mana Pak? Jawab Ustadz Rohim. Oh, itu di mobil Pak, jawab ayah dengan tangannya menunjukkan ke arah mobil yang kami tumpangi. Oh ya, kalau begitu langsung bawa masuk sini Pak, perintah Ustadz yang mulai tergopoh-gopoh. Setelah itu aku dan ayah kembali ke mobil untuk membawa Mama masuk ke ruang tamu Pak Ustadz Rohim. Aku mengangkat Mama bertiga dengan ayah dan Niko. Kami langsung membawa ke ruang tamunya Pak Ustadz. Setelah sampai di dalam ruang tamu, kami melihat ada satu ranjang memang sudah dipersiapkan untuk pasien ruqyah. Kami langsung meletakkan Mama di ranjang tersebut. Setelah itu kami langsung disuruh duduk di kursi busa Pak Ustadz dahulu, sedang Pak sopir tetap di luar dengan mobilnya. Setelah kami semua duduk di ruang tamu, Pak Ustadz memanggil istrinya untuk membuatkan minuman untuk kami bertiga. Selang beberapa menit sajian sudah dihidangkan di meja. Mari Pak, diminum dulu, perintah istri Ustadz Rohim. Kami yang kebetulan merasa haus langsung minum sedikit teh itu sebagai syarat bertamu. Waktu itu istri Pak Ustadz memakai cadar biru muda dan gamis putih panjang, ikut duduk di ruang tamu menemani suaminya. Saat suasana tegang sudah agak mereda, Pak Ustadz mencoba mencairkan suasana di ruang tamu. Oh iya, sebenarnya ada apa ini Pak Wijaya? Tanyanya kepada ayah. Oh begini Pak Ustadz, tadi pagi tiba-tiba istri saya hanya terbaring tergolek lemas di ranjang, tanpa bisa apa-apa lagi, jawab si ayah. Oh begitu, mungkin bisa diceritakan Pak sebelum ini, apa saja kejadian yang menimpa keluarga Bapak? Tanyanya kembali. Setelah pertanyaan itu, ayah menceritakan kronologis kejadian yang kami alami selama tinggal di rumah dari awal sampai sakitnya Mama tadi pagi. Waktu itu, sambil bercerita kami tak lupa menunaikan kewajiban kami untuk beribadah. Setelah selesai bercerita dengan nuansa mulai sedikit tegang, akhirnya Pak Ustadz meminta kami berdiri. Mereka berdua akan memulai kegiatan ruqyah tersebut. Pak Wijaya sama anak-anak coba bantu saya untuk berdoa di belakang saya, perintahnya. Seketika itu juga kami bertiga berdiri di belakang agak menyamping dari posisi beliau sekitar 4 meteran. Saya akan mencoba membantu dengan meruqyah bersama istri saya, kata Pak Ustadz Rohim yang sudah mulai mengambil posisinya. Sekilas aku melirik jam dinding waktu itu sudah jam 8:30 malam waktu dimulainya. Istrinya Ustadz Rohim berada di bawah kaki Mama, sedang Ustadz Rohim berada di samping tubuh Mama. Kalimat-kalimat suci mulai dilantunkan dari Ustadz Rohim dan istrinya yang awalnya perlahan. Lama-kelamaan, kalimat-kalimat thayyibah yang dilantunkan mereka mulai kencang dan keras. Bersamaan dengan itu, kedua telapak tangan Ustadz Rohim diarahkan ke tubuh Mama dari jarak sekitar 1 meter. Setelah itu tiba-tiba mata Mama yang terbaring di ranjang langsung melotot tajam ke atas. Tapi hanya warna putih, sedang iris hitamnya tak terlihat. Sedangkan mulutnya langsung terbuka lebar. Aduh. Bah! Suara tawa dari Mama, tapi suaranya menyerupai suara laki-laki. Seketika itu kedua suami istri ini langsung terpental. Ustadz Rohim yang tadinya berada di samping Mama terlempar ke pintu. Kuatnya benturan energi itu sampai membuat pintu kayunya ikut roboh seketika. Sedangkan untuk istrinya langsung terpental mengenai tembok di belakangnya. Ia langsung jatuh tersungkur. Astagfirullahaladzim. Spontan ucap kami yang terkejut melihat kejadian ini langsung berlari menolong Ustadz Rohim dan istrinya. Ustadz tidak apa-apa Ustadz, tanya ayah dengan cepat sambil memegang kepala Ustadz Rohim. Ustadz Rohim hanya diam waktu itu. Terlihat badannya mulai panas dan lemas, sedang dari mulutnya memuntahkan banyak darah segar, hingga darah itu sampai hampir memerahkan sebagian gamis putihnya. Mari Ustadz, ayo bangun, kata ayah mulai merangkul pundaknya dan membangunkan tubuhnya di atas pintu kayu.
Sedangkan aku dan Niko berlari menuju istri Ustadz Rohim. Kulihat juga darah muntahan segar merembes dari cadar sampai seluruh baju gamisnya. "Ustazah, tidak apa-apa Ustazah," kataku dengan mencoba membantunya bangun untuk berdiri. Nggak tahu bang, rasanya sakit tubuh saya," jawabnya pelan. Belum selesai kami menolong mereka berdua, terdengar suara dari luar rumah sang Ustadz. Aku yang kaget serta penasaran meletakkan kembali tubuh istri Ustadz Rahim di lantai. Setelah itu dengan cepat aku berlari keluar rumah. Saat itu ayah dan Niko ikut menyusulku berlari dari belakangku untuk mencari sumber suara itu. Sesampainya kami di luar, yang kami tuju adalah mobil kami. Di tengah langkahku ada suara terdengar di samping. "Ada apa bang? Siapa ya yang tertawa keras tadi?" tanya sopir yang berjalan ke arah kami. Dia terlihat juga barusan mencari arah suara itu. "Tak tahu bang, makanya kami keluar mencari tahu siapa yang tertawa itu," jawabku yang sudah berdiri dengan Pak sopir di halaman rumah. "Lah terus siapa ya yang tertawa tadi? Baru saja abang terbangun karena pintu yang rubuh tadi. Malah ada yang ketawa," tanya sopir itu yang bingung. "Terus apa yang terjadi di dalam bang?" Sopir itu bertanya lagi. "Ya sudah bang, nanti ku ceritakan. Sekarang siapin mobilnya bang, kita siap-siap balik ke rumah," perintah sang ayah. Oke lah bang," jawab Pak sopir itu dan kembali ke mobil penuh rasa penasaran. Setelah itu kami tetap berjalan ke sana kemari mencari sumber suara, tapi ternyata memang tak ada orang sama sekali di sekitar rumah Ustadz Rahim. Akhirnya kami kembali ke rumah Ustadz Rahim. Kami kembali membantu beliau yang masih tergeletak di atas daun pintu kayunya. Aku dan ayah membopongnya ke kursi di ruang tamu. Setelah itu gantian istrinya yang kami bantu untuk berdiri dan berjalan duduk di kursi ruang tamu. Ayah langsung membantu Ustadz Rahim membersihkan tetesan darah dari mulutnya dengan tisu yang berada di meja tamu. Sedang Niko membantu istri Pak Ustadz membersihkan darah di mukanya. Semua malam itu tampak tegang. Belum ada yang bicara satu pun dari kami waktu itu. Ustadz Rahim waktu duduk, kepalanya hanya disandarkan ke belakang yang sudah dilapisi bantal. Ia nampak lelah dan tak berdaya malam itu. Begitupun istrinya juga terlihat sangat lemas dan tak berdaya. Suasana yang hening dan takut malam itu yang kami hadapi. Aku dan Niko hanya duduk tertunduk lesu di ruang tamu. Ayah pun mengikuti sikap kami. Kebingungan saat itu menambah beban ayah yang semakin berat. Kami pun ingin pergi saja waktu itu melihat kejadian ini, karena merasa takut dan tak enak kepada keluarga Ustadz Rahim. Setelah beberapa saat, Ustadz Rahim akhirnya membuka pembicaraan dalam kondisi yang masih lemah. "Pak Wijaya, saya mohon maaf. Besok kita lanjut lagi ya," kata Ustadz Rahim dengan suaranya yang lirih. Iya Ustadz, saya juga mohon maaf Ustadz. Saya tidak menyangka akan terjadi seperti ini," kata ayah yang merasa sedih akan kondisi Ustadz Rahim. "Tidak apa-apa Pak," jelas Ustadz Rahim. Baik Ustadz," jawab ayah yang pasrah. Setelah itu kami berpamitan untuk pulang ke rumah. Aku serta ayah menggotong mama ke dalam mobil dan langsung pulang. Malam itu usaha kami belum ada hasil. Aku yang masih SMA waktu itu tidak bisa berpikir apa-apa untuk menyelamatkan mama dari sakitnya. Waktu perjalanan menuju rumah, ayah mengajak kami semua untuk makan dulu di pinggir jalan kota. Waktu itu, mama sengaja dibiarkan sendirian terbaring di dalam mobil karena kondisi fisiknya yang tidak memungkinkan. Saat kami makan, ayah membuka pembicaraan. "Bang, besok kita bawa ke Ustadz Rahim lagi apa tidak ya?" tanya ayah. Terserah ya. Deno sama Niko ngikut saja," jawabku sambil makan. "Tapi besok abang buat surat izin ke sekolah dulu, karena hari ini abang sama adik sudah bolos. Tetap pikir pendidikan kalian," pinta si ayah. "Oh iya ya, beres," jawab Niko yang sedih dengan suara berat. Setelah makan-makan, kami kembali melanjutkan perjalanan. Saat perjalanan pulang, kami semua menjelaskan kejadian tadi kepada Pak sopir yang sudah penasaran akan kejadian tadi. Sesampainya kami di rumah, ayah juga berpesan kepada pemilik mobil untuk menjemputnya kembali besok pagi di rumah. Waktu kami semua sudah di rumah, bau busuk malam itu seakan tak mau pergi dari rumah kami, dan suhu rumah kami menjadi panas. Aku sendiri tak tahu waktu itu apa yang sedang menimpa kami.